Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran SKI pada pagi hari ini, kita masih melanjutkan materi yang pekan yang lalu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, sekarang kita masuk ke subbab atau submateri yang berikutnya, yaitu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ini ada masalah-masalah yang menjadi perhatian prioritasnya. Ya, apa saja itu? Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya masyarakat Mekah ini mereka menyembah atau mereka itu memiliki kepercayaan di berbagai bidang atau di berbagai Tuhan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bulan bintang, bahkan ada juga yang menyembah nenek moyang mereka atau roh nenek moyang mereka. Nah, Islam ini datang untuk membawa ajaran tauhid, yaitu dengan mengajarkan kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad ini mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajakan Nabi Muhammad ini bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah pada masa itu, yang mana mayoritas masyarakat Mekah itu masih menyembah berhala. Kemudian, memberi khabar atau memberi kabar tentang hari pembalasan, ya. Jadi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, mereka itu tidak percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, Islam datang, Nabi Muhammad datang ini untuk memberitahu mereka bahwasanya hari kiamat atau hari akhir itu ada, hari pembalasan itu ada, ya. Nah, dengan bekal seperti itu supaya apa? Supaya mereka itu mempunyai bekal untuk menghadapi di hari pembalasan tersebut. Kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat Arab sebelum Islam mereka itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yaitu berjudi, minuman keras, merampok, berzina dan lain-lain sebagainya. Nah, Islam ini selalu mengajarkan perbuatan yang terpuji. Makanya Nabi Muhammad diutus atau Nabi Muhammad berdakwah di kalangan masyarakat Arab pada masa itu supaya apa? Supaya mereka itu merubah perilaku jahiliyah mereka. Kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, ya. Jadi masyarakat Arab pada sebelum datangnya Islam itu mereka itu menganut atau mempercayai yang namanya tradisi perbudakan, jual beli orang, ya. Padahal apa? Padahal Islam jelas mengatakan bahwasanya setiap orang itu sama derajatnya, ya. Entah itu budak, entah itu majikan, semuanya sama. Nah, Islam itu melarang adanya perbudakan seperti itu, ya. Jadi Nabi Muhammad ini berusaha untuk memberantas atau melindungi hak-hak asasi manusia yang ada pada masa itu. Kemudian, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Apakah masyarakat Mekah ini semuanya menerima dakwah Nabi Muhammad? Tentu saja tidak, ya. Karena pada umumnya orang-orang kafir Quraisy pada masa itu mereka itu menolak keberadaan atau kehadiran agama Islam. Bahkan salah seorang tokoh masyarakatnya yang bernama Abu Lahab, ya, yang termasuk paman Nabi sini, ya. Ini paling membenci yang namanya Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab ini pernah menyuruh kepada Abu Thalib, pamannya yang mengasuhnya, itu supaya apa? Supaya melarang ponakannya atau melarang Nabi Muhammad untuk berdakwah ke masyarakat Arab pada masa itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajakan Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah kenapa? Karena mereka itu ketakutan akan
kehilangan kekuasaan. Jadi orang kafir Quraisy ini nggak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Padahal Nabi Muhammad itu tidak ingin menguasai sebenarnya. Ya, ya. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Nah, dengan mengikuti ajakan Nabi Muhammad, mereka itu berpendapat bahwasanya mereka akan kehilangan kekuasaan mereka seperti itu. Kemudian hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy pada saat itu hidup dalam penggolongan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan, ada kaum budak. Nah, budak yang dimiliki oleh seseorang itu golongannya rendah atau dia derajatnya rendah pada masa itu ya. Nah, para pembesar Quraisy ini umumnya memiliki status sosial yang tinggi sehingga mereka keberatan nih jika status sosial mereka itu disamakan dengan yang lain. Nah, ini salah satunya ya faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu menolak ajaran Islam. Kemudian hilangnya perdagangan patung. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ini menyembah berhala. Mereka beranggapan kalau misalnya Islam datang, maka otomatis tidak ada perdagangan nih, tidak ada perdagangan patung di di sekitar mereka. Nah, ini jadi mereka itu beranggapan kalau misalnya Nabi Muhammad dibolehkan untuk berdakwah di masyarakatnya, nanti aku kehilangan nanti mereka kehilangan mata pencaharian mereka gitu. Anggapannya seperti itu ya. Jadi sangat ini sekali, miris sekali. Padahal bukan seperti itu maksud dari Nabi Muhammad. Bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, ketika Rasulullah SAW mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terangan di tengah kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, ya, orang-orang kafir ini tidak suka dengan ajaran Islam. Mereka semakin membenci terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nah, kaum kafir Quraisy ini kemudian menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah ya dengan melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama, mereka itu menghina, mengancam dan menyiksa terhadap Rasulullah sendiri ya. Jadi ada yang menghina Rasulullah sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka dan lain-lain. Ya, bahkan pada saat itu ketika Nabi pulang dari masjid ya, itu apa? Ada yang pernah melempari kotoran domba, bayangin ya. Bahkan rumah beliau itu apa? Rumah beliau juga pernah dilempar oleh kotoran domba. Dibuang sampah juga. Kemudian penghinaan terhadap para pengikutnya. Jadi setelah Nabi Muhammad berhasil merekrut atau mendapatkan pengikut, nah orang-orang kafir Quraisy sekarang berubah nih, ya. Mereka juga melakukan ancaman terhadap para pengikut Rasulullah, ya. Mungkin yang kita kenal bersama ini ada Bilal, ya. Bilal waktu itu disiksa oleh majikannya yang akhirnya dimerdekakan atau dibeli oleh Khalifah Abu Bakar, ya, supaya Bilal ini tidak disiksa lagi. Kemudian, ya, dengan cara apa? Dengan cara membujuk dengan harta, kedudukan dan wanita. Ya. Jadi orang kafir Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dengan harta dan janji berapapun Nabi meminta, ya. Jadi bahkan si Utbah ini membujuk untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiringi oleh wanita-wanita cantik di seluruh Arab. Namun semua itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya kafir Quraisy ini menyembah berhala ya. Jadi mereka membujuk Nabi supaya Nabi itu menyembah berhala mereka, kemudian nanti mereka akan menyembah Tuhan Nabi atau menyembah Allah. Nah, ini ditolak oleh Nabi ya. Ini seperti yang kita ketahui bersama ya, ada di surat Al-Kafirun ya. Untuk mulah agamamu, untuk ulah agamaku. Lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Kemudian membujuk dan menghasut Abu Thalib. Ya, seperti kita ketahui bersama juga bahwasanya Abu Thalib ini adalah paman Nabi Muhammad yang selalu menjaga dan mengasuh Nabi dari kecil. Ya, nah mereka menghasut Abu Thalib supaya ngomong nih ke Nabi supaya Nabi ini
tidak berdakwah lagi di kalangan kaum Arab pada masa itu, seperti itu ya. Kemudian menghasut masyarakat Mekah pada masa itu ya. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy ini untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran. Karena yang disebutkan oleh mereka itu sebagai jampi-jampi untuk membuat mereka tertenung. Jadi mereka menganggap bahwasannya Al-Quran ini sebagai jampi-jampi, santet lah kalau ini ya, apa namanya, kayak hipnotis gitu ya kalau di Indonesia. Jadi kalau kita dengerin baca Al-Quran itu menurut mereka itu sebagai tenung atau sihir. Kemudian pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Jadi Nabi Muhammad ini lahir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, mereka melakukan pemboikotan atau mengusir seluruh keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib supaya keluar dari kota Mekah, dan apa? Mereka mematikan perdagangan di antara mereka dengan harapan supaya Bani Hashim itu sengsara ya, seperti itu. Kemudian mempengaruhi negara-negara tetangga agar menolak kehadiran orang Islam. Pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Habsyi ya, orang kafir Quraisy bilang ke Raja Habsyi, Raja Habsyi, ini ada orang Islam, tolaklah mereka. Namun apa namanya, Raja Habsyi menolak ajakan atau omongan kafir Quraisy, sehingga Raja Habsyi ini membolehkan orang-orang Islam untuk apa? Untuk tetap hidup tenang di negaranya. Seperti itu ya. Mungkin ini saja untuk pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian nanti baca modulnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.